Ini adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia memasuki rumah demi rumah untuk menangkap mereka. Dan lalu mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Turun dan berbarislah. Bahkan adik-adik, Saulus memiliki rencana untuk meminta surat kuasa kepada imam besar agar dia bisa pergi ke kota Damsyik untuk menangkap lebih banyak lagi orang-orang untuk dibawa ke Yerusalem. Pergilah Saulus dan teman-temannya menuju kota Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. lalu Saulus berdiri, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia menjadi buta. Teman-temannya lalu menghampiri dia dan menuntun dia masuk ke dalam kota Damsyik. Setelah 3 hari lamanya, seorang yang bernama Ananias diutus Tuhan untuk datang kepada Saulus. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus mengutus aku datang kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh Roh Kudus. Saulus tinggal beberapa hari dengan murid-murid di Damsyik. Dia juga menyampaikan tentang Tuhan Yesus adalah anak Allah di setiap waktu dan kesempatan. Dia juga mengganti namanya menjadi Paulus. Mereka yang mendengarkan menjadi heran. Hei, dia kan yang menangkap pengikut Yesus dan ke tempat ini juga untuk menangkap kita. Tetapi makin lama makin banyak yang mendengar perkataannya. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Hal ini membuat Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Paulus juga berkeliling ke tempat-tempat yang lain untuk mengajar tentang Tuhan Yesus. Seringkali Paulus ditolak dan diusir. Tapi adik-adik, Paulus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus melalui ajaran Paulus. Mereka semua akhirnya mau percaya dan menjadi pengikut Yesus. Paulus juga banyak menulis surat-surat yang berisi nasihat-nasihat kepada pengikut Yesus dimanapun berada. Surat-surat itu lalu dikumpulkan dan kemudian dijadikan menjadi bagian dari Alkitab yang sekarang kita baca adik-adik. Paulus luar biasa ya adik-adik. Sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus bertobat dan mau berubah. Tadinya dia membenci, sekarang dia menjadi mengasihi. Paulus juga berbuah di dalam hidupnya, menjadi saksi Tuhan, peduli dengan sesama, menjadi sahabat dan penolong bagi yang membutuhkan. Adik-adik juga sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti Paulus yang berubah,
Tuhan Yesus juga ingin adik-adik berubah seperti Paulus, mau menjadi saksi Tuhan, peduli dengan sesama, dan mau menjadi sahabat dan penolong bagi yang membutuhkan. Dan ingat, tidak membenci siapapun, tapi mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yuk adik-adik kita katakan, Tuhan Yesus, aku mau berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tolong aku Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini.